Perburuan DNA Aidit pasca G30S. Peristiwa G30S tahun 1965 telah merenggut nyawa 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Ketika itu, Maijen Soeharto bergerak cepat mengambil alih kendali militer di Jakarta. Di sisi lain, Dipa Nusantara Aidit, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, menjadi sosok yang paling dicari. Ia dituduh sebagai otak di balik G30S, dianggap merencanakan pembunuhan para jenderal bersama unsur militer yang terlibat. Aidit yang saat itu berada di Halim Perdana Kusuma segera sadar bahwa ia bisa ditangkap kapan saja. Di Halim, Aidit sempat berbincang dengan Brigjen Suparjo. Saya harus tinggalkan Jakarta dulu. Situasi sudah tidak menguntungkan. Lebih baik cepat, Bung. Jangan tunggu lagi. Aidit pun melarikan diri. Malam 1 Oktober, Aidit meninggalkan Halim dengan pesawat kecil ke Yogyakarta. Aidit terus-menerus berpindah-pindah tempat mencari persembunyian. Setelah di Yogyakarta, ia berpindah ke Solo, hingga akhirnya ia sampai di Boyolali. Dalam pelarian itu, Aidit bersembunyi di rumah-rumah kader PKI, menggunakan nama samaran Iskandar Subekti atau kadang Budiarto. Di saat itu juga, Brigade Infanteri 4 Diponegoro yang dikomandani oleh Kolonel Yasir Hadibroto memburu DNA Aidit atas perintah Maijen Soeharto. Nah, yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang bereskan itu semua. DNA Aidit ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana. Ucap Maijen Soeharto kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Yasir Hadibroto membentuk tim kecil dari Brigade Infanteri 4 untuk mengurung wilayah pedesaan di Boyolali. Mereka melakukan operasi dari pintu ke pintu, memeriksa rumah-rumah rakyat, menyisir hutan dan persawahan, serta menangkap simpatisan PKI yang dicurigai melindungi Aidit. Cepat, buka pintu. Ini tentara. Jangan bergerak, angkat tangan. Kami hanya petani, Pak Tentara, tidak tahu apa-apa. Jangan bohong. Kami tahu Aidit pernah singgah di sini. Siapa yang memberi makan dia? Siapa yang menyembunyikan? Kami hanya disuruh. Kami takut, Pak. Kami tidak berani menolak. Kalau benar takut, kenapa pintu kalian kunci rapat dan jendela ditutup kain hitam? Bawa semua ke pos. Periksa satu persatu. Kalau terbukti melindungi, tanggung akibatnya. Beberapa tahanan sempat diinterogasi keras untuk memberikan informasi jalur Aidit. Hari demi hari berlalu, tapi Aidit masih belum ditemukan. Pada 22 November 1965, informasi bocor ke tentara tentang keberadaan Aidit di Desa Sambeng, Kecamatan Musuk, Boyolali. Kolonel Yasir memerintahkan Letnan Ning Prayitno untuk menggerebek persembunyian Aidit. Prayitno, Intel sudah memastikan target ada di rumah ini. Pintu belakang sempit, kau masuk dari arah utara. Siap, Kolonel. Jangan ada suara, tutup semua pintu keluar. Kalau ada warga keluar, kendalikan dengan tenang. Jangan gegabah, kita cari satu orang saja. Kolonel, kalau benar dia yang kita cari, perintahnya hidup atau mati. Tangkap hidup-hidup, bawa ke saya. Tapi kalau dia melawan, jangan beri kesempatan. Dimengerti, saya akan pimpin langsung masuk. Pukul 9 malam, Letnan Prayitno dan anak buahnya menyergap rumah persembunyian Aidit. Saat didobrak dan digeledah, tidak ditemukan Aidit di sana. Namun, terdapat kacamata baca, kopi, dan sisa rokok yang tergeletak di atas meja. Pasukan pun diperintahkan untuk memeriksa sekali lagi. Kalian jangan cepat puas, orang ini licin, tidak mungkin raib begitu saja. Periksa lagi setiap sudut, bongkar kasur, balik tikar, buka semua lemari, jangan ada yang terlewat. Pasukan memeriksa lagi. Kemudian, salah satu dari mereka mendengar suara dari dalam lemari. Letnan Prayitno pun mengacungkan senjata ke arah lemari dan memerintahkan pasukannya untuk membuka lemari itu. Benar saja, ketika dibuka, Aidit bersembunyi di dalam sana, mengenakan baju dan celana berwarna putih. Sudah puas kalian mengacak-acak rumah orang. Saya Aidit, mau apa kalian? Turun, ikut kami, jangan macam-macam. Kalian ini tentara muda, berani kalian menyentuh saya. Perintah jelas, tangkap hidup-hidup, ikut sekarang atau saya tembak. Prayitno dan pasukannya kemudian membawa Aidit ke Loji Gandrung untuk bertemu dengan Kolonel Yasir Hadibroto.
Sesampainya di sana, Aidit diperiksa dan diminta untuk menulis pengakuan. Namun di saat itu, Aidit meminta dipertemukan dengan Presiden Soekarno. "Jadi ini orangnya, Ketua PKI. Saya ingin bertemu Bung Karno. Hanya beliau yang bisa saya ajak bicara. Bung Karno bukan urusanmu sekarang. Tulis semua yang kau tahu. Kau ini kalau ditemukan dengan Bung Karno pasti akan memutarbalikkan fakta. Sejarah akan mencatat, kalian tak bisa menghapusnya. Sejarah juga mencatat darah, dan itu tanggung jawabmu." Kolonel Yasir membawa Aidit menuju markas Batalion 444 Boyolali dalam kondisi tangan terborgol. Namun di tengah jalan, rombongan Kolonel Yasir membawa Aidit ke lokasi terpencil yang terdapat sumur tua. Di sumur itulah Aidit akan dieksekusi. "Kenapa harus ke tempat seperti ini?" "Diam, jalan terus." "Hah? Sumur? Kalian mau apa? Saya ketua PKI. Tidak seharusnya saya diperlakukan seperti ini." "Sudah cukup, Aidit. Waktumu habis. Apa kata-kata terakhirmu sebelum kami tembak?" "Saya ingin bicara. Saya ingin berpidato terlebih dahulu." Ia lalu berpidato dengan lantang dan berapi-api. Di akhir pidatonya, Aidit berteriak, "Hidup PKI! Hidup PKI!" Prajurit langsung memberondong tubuh Aidit dengan peluru AK-47 1 magasin penuh. Aidit pun tewas di tempat. Dengan berondongan peluru di tepi sumur itu, berakhirlah perjalanan DN Aidit ketua PKI. Jasadnya lalu dimasukkan ke dalam sumur tua, persis seperti nasib pahlawan revolusi korban gerakan 30 September. Para prajurit menimbun sumur itu dengan tanah, ranting, daun-daun kering, lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak. Setelah peristiwa itu, Kolonel Yasir melapor kepada atasannya Maijen Soeharto bahwa Aidit telah dieksekusi. Yasir mengaku siap disalahkan dan siap dihukum gantung atas kejadian itu. Namun, Maijen Soeharto justru membelanya dan akan bertanggung jawab. "Laporan Jenderal, Aidit sudah dieksekusi. Saya yang memerintahkan. Bila tindakan ini salah, saya siap disalahkan, bahkan siap dihukum gantung." "Tidak, kau telah melakukan yang seharusnya kau lakukan. Saya yang akan bertanggung jawab penuh." Kolonel Yasir menjadi lega dan sangat berterima kasih kepada Maijen Soeharto. Maijen Soeharto kemudian melaporkan hal ini kepada Presiden Soekarno. Ketika Soekarno lengser dan digantikan oleh Soeharto, Yasir dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membunuh pemimpin Partai Komunis Indonesia DN Aidit. Di masa Orde Baru, karirnya naik drastis. Yasir Hadibroto bahkan menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 1978 sampai 1988. Yasir Hadibroto wafat pada 6 Mei 2003 di usia 79 tahun.